Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabillahi wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanakum ila ya Rasulullah wa kaifa nujadidu imanana?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbiru qawli la ilaha illallah." Hadirin Bapak-bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Ta'ala, yang kami muliakan dan banggakan Pak Imam, Pak Ketua Pengurus Masjid, para anggota DKM, pengurus Masjid Muslim, para ulama, para asatidz, para tokoh adat, aku imam, para tokoh pemerintah, Pak Jorom, Pak Wali, Ketua PPRN, Pak KUA, ibu-ibu ulama masing-masing menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Guru Masjidillah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam pada syekh kami dan pemimpin Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Ta'ala, alhamdulillah ini kami Pak Ketua, Pak Imam, muter-muter di masjid ini. Ini masjid urutan ke 166. 166. Sedikit atau banyak? Bu, 166 sedikit atau banyak? Banyak. Hah? Sedikit, Pak. Jumlah masjid di tanah datar itu 240. Jumlah 240. Jumlah musolanya 804. Jadi jumlah seluruhnya 1040. Masjid, musola, surau, tangga. Ini yang ke 166. Jadi masih banyak. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai di Jurong Dua kadang. Gurun ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah masjid Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah rezeki kepada kita, memanjangkan umur berkah. Yang kedua, curhat, Bu, boleh curhat, Bu? Ya. Bu, tenang aja, Bu, nanti itu gampang. Bu, boleh curhat enggak? Boleh. Pak, boleh curhat, Pak? Tujuan kami yang kedua itu kesini mau minta sumbangan. Supaya semua orang nanti datang masuk kos-kosan saya. Boleh? Yang rendah. Kos-kosannya di tengah-tengah kantor. Ada jerujinya. Boleh? Boleh? Boleh, Pak? Boleh ya? Supaya semua orang tanah datar, termasuk bapak, anak-anak, masuk sana semua. Tidak. Kita renovasi supaya nyaman. Gitu. Tidak. Oh, tidak. Boleh nggak, Bu? Karena itu tidak. Oh, tidak boleh. 165 masjid kemarin nggak ada yang kasih. Cuman masalahnya begini. Sebenarnya tugas polisi itu tugas utamanya mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan. Pak, mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan. Bu, mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Tapi faktanya Pak, sampai hari ini penjara saya makin penuh. Sekarang jumlahnya 189. Semenjak saya masuk sampai sekarang itu sudah 189. Yang 177 sudah lulus, pindah kos, lulus dengan predikat umum memuaskan. Tinggal sekarang yang ada di dalam 170, 180 kurang 112 orang. 12 orang yang sekarang ada di dalam. Wow, prestasinya luar biasa. Saya sebutkan 6 teratas, 6 ranking atas 6 top seksi
stop. Nomor 1, bawa ganja 27 kilo. Nomor 2, bawa ganja 15 kilo. Yang 27 kilo ini satu orang, umurnya kelahiran 2003. Yang nomor 3, bawa sabu-sabu 23 paket. Paketnya kecil pasti, tapi bisa dipakai 30 orang. 23 kali 30, 609. 600. Jorok sini berapa dulu? Jorok berapa? 500. Oh, satu jorok lebih terselamatkan karena 690. Oh, yang nomor 4. Nomor 3 ya. Yang nomor 4, remaja umur 17 tahun, maling kambing 29 ekor. Pak Jorok, 17 tahun maling kambing 29. Mantap Pak. Membanggakan Pak Kumpul ini. Nomor 5, remaja usia 15 tahun, maling motor 4 biji. Nomor 6, remaja 51 tahun, mencabuli anak 15 tahun. Saya sebutkan nama yang lain Pak. Pak Imam, saya berpikir, bukankah di sini dulu anak tua katanya? Iya. Ada sumpah seperti Bukit Parapalam kan? Betul? Iya. Ada namanya asas adat bahasa Arab, bahasa kita. Tapi kenapa banyak yang masuk? Ini hal yang aneh atau tidak Bapak Ibu? Aneh, iya Kak. Masalah apa bukan ini Bu? Masalah Masalah bukan Pak? Maka Pak Imam, Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres dan teman-teman ini muter-muter mau ngajak Bapak Ibu kerjasama. Iya. Supaya menyelesaikan masalah ini. Mau tidak? Insya Allah mau. Itu Pak maksudnya. Jadi bukan dari sumbangan, itu tadi bohong-bohong. Baik, supaya masalah ini selesai. Karena Bapak, kalau menyelesaikan masalah pakai caranya Pak Kapolres, Pak Polisi saja, tangkap selesai, tapi belum ada sejarahnya orang ditangkap polisi, pulang-pulang jadi tobat kan? Yang ada masuk jadi kucing, keluarnya jadi harimau, masuk nyolong sandal, keluarnya nyolong mobil atau motor. Tapi kalau kita belajar selesaikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, yang kedua cara menyelesaikannya pakai cara kita dulu, pakai caranya Allah dan Rasul. Insya Allah kan selesai. Nah ini pagi ini secara singkat kita akan berbicara tentang yang pertama, fenomenanya apa? Wah, harusnya tidak boleh terjadi Pak. Betul ya? Yang kedua penyebabnya apa? Yang ketiga solusinya apa? Yang keempat tanggung jawab siapa? Saya ulangi, yang pertama fenomenanya apa? Yang kedua penyebabnya apa? Yang ketiga solusinya apa? Yang keempat tanggung jawab siapa? Zaman dulu Pak, ada satu zaman namanya zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah zaman apa Bu? Zaman kebodohan. Rata-rata orang mengatakan jahiliyah itu bodoh. Betul Pak? Bahasa Arab jahil itu bodoh, tapi ada makna yang lain. Namanya sengaja mengganggu. Nanti aja Pak gampang. Nah, dulu zaman jahiliyah, tahu mereka ada Allah. Buktinya apa? Mereka mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kalau ditanya buat apa Pak? Tawaf. Buat beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Di sebelah atas di langit. Namanya siapa? Allah. Jumlahnya berapa? 1. Loh Bapak diajarin siapa? Nenek moyang kami. Siapa namanya? Ibrahim. Jadi tawaf itu ajaran Nabi Ibrahim dan mereka mengerjakan. Tapi Bapak sekalian, selagi mereka tawaf, mereka tetap mengerjakan tawaf juga di sekeliling Ka'bah, yaitu mereka mengelilingi berhala-berhala mereka yang jumlahnya 360 per tahun atau berhala. Jadi Bapak Ibu bayangkan di sekeliling Ka'bah itu zaman dulu, zaman jahiliyah ada 360 berhala. Jadi setelah mereka tawaf 7 kali beribadah kepada Tuhan yang satu di atas langit namanya Allah, mereka juga mengelilingi berhala-berhala mereka. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, zaman dulu renovasi lanjutkan sampai sekarang Pak berhenti pembangunan Hijri Ismail. Jadi kalau Bapak Ibu umroh haji
ibu bapak melihat namanya separuh bangunan di sebelah Ka'bah namanya Hijr Ismail, bangunannya cuma setinggi 2 meter, betul? Ya. Makanya ulama kita mengatakan barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, pahalanya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah aslinya itu kotak ditambah separuh lingkaran. Tetapi begitu direnovasi yang kotak selesai, separuh lingkaran dilanjutkan, duit halalnya habis. Jadi dihentikan sampai sekarang, maka terjadilah bangunan Ka'bah yang seperti sekarang, kotak ditambah separuh lingkaran setinggi 2 meter. Mereka tahu, tetapi mereka tetap disebutkan. Itu namanya jahil. Jadi sekarang fenomenanya tahu tapi sengaja itu berulang kembali. Fenomenanya hari ini Bapak Ibu sekalian, masih ada masyarakat orang-orang saudara kita di tanah datar yang hati dan pikirannya masih dalam keadaan jahil. Itu maka buruk seluruh. Nama dagingnya hati. Hati tempatnya buat naruh apa Pak hati Pak? Cacing hati. Buat naruh apa Bu hati? Hati itu buat naruh agama. Makanya agama tidak boleh di sini. Kalau agama di sini yang berat ditinggal, yang ringan diker, jangan. Sholat subuh berat atau ringan? Berat, karena agamanya masih di sini. Pada nggak berangkat sholat ke masjid. Tapi insya Allah kalau agamanya sudah di sini, maka menjadi ringan. Berat dan ringan karena namanya agama perintah Allah maka dikerjakan. Maka sebenarnya hati tempatnya iman, tempatnya agama. Agama itu ada 5. Iman yang kemudian muamalah masyarakat akhlak atau ustaz kita. Iman, ibadah, muamalah masyarakat. Kalau hatinya baik, maka agamanya baik. Yang 5 juga akan baik. Ibadahnya baik, iman baik, ibadah baik, muamalah masyarakat akhlaknya juga akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka agamanya akan buruk. Agamanya buruk, maka iman buruk, ibadah buruk, muamalah masyarakat akhlaknya juga akan buruk. Ada buktinya Pak. Fakta di lapangan ditemukan baik. Yang 189 orang yang tadi yang ditangkap Bu masuk kos-kosan saya. Nih, yang kedua nih, iman, ibadah. Faktanya 189 ketika ditangkap tidak pernah sholat. Tidak pernah. Betul kata Quran. Inna sholata tanha fasyad. Betul Pak. Jadi kalau agamanya sudah rusak, hatinya rusak, maka iman rusak, ibadah rusak, muamalah rusak, mencuri, menyakiti tetangga. Kalau pakai kitab Allah, bagaimana buat setiap orang dia hatinya baik, agamanya baik, dengan cara apa? Dengan cara apa kira-kira? Dikasih beras, dikasih BLT. Pak, Bu, dengan cara apa supaya orang itu taat kembali kepada Allah? Kira-kira caranya gimana? Bagaimana supaya orang taat kepada Allah? Bagaimana supaya agamanya baik? Bu, caranya apa kira-kira? Sholat. Caranya apa Pak? Bagaimana supaya orang kembali taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat, inna sholatan tanha anil fahsya wal munkar. Kan itu aja Pak. Buatlah setiap orang semuanya kembali ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres ngajak Bapak Ibu mau kerjasama. Buat sama-sama kita di program 1047 masjid di Musola Tanah Datar, seluruhnya membuat program 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Itu masalah luar biasa. Simpel Pak. Bu, bukan iman ibadah muamalah masalah rusak yang membuatkan dia jahat. Diperbaiki di mana? Dibawa kemana Bu? Masjid. Yang mana bengkelnya? Pucak patung. Tak bisa Pak, harus dibawa ke. Itulah kata orang Minang zaman dulu, balik ke surau. Ketemu sekarang. Dari solusinya dikembalikan ke surau. Yang kedua rumusnya Bapak Ibu ya, jangan ditinggalkan satu orang pun. Jangan ditinggalkan satu orang. Makanya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Bapak Ibu di zaman pemilu, boleh nggak satu orang lolos dari DPT, daftar pemilih tetap apa? Daftar pemilih tetap. Boleh? Nggak boleh, makanya Bapak Ibu disensus, betul Pak Jero? Dikejar-kejar sampai rumah, dikasih kertas kecil itu ditulis yang dewasa berapa lagi, perempuan berapa, ditempel di pintu, betul? Bapak didatangi door, betul Pak? Betul Bu? Yang nomor 2 orang partai. Boleh nggak meloloskan Bapak Ibu tidak mencoblos partai mereka?
Boleh? Mereka kejar dulu pakai program serangan fajar. Dibawain sinapurnya dulu Pak. Nggak tahu. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu salah nyoblos, resikonya berapa tahun? 5 tahun kecewa. Bagaimana dengan kecewanya satu orang yang dia tidak sholat subuh? Satu kali saja. Nanti saudara sampaikan, satu kali tidak sholat dengan sengaja masuk dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi, satu hukum lamanya di muka bumi adalah 28.800.000 tahun satu sholat. Nah sekarang kita cek, di jorong ini ada berapa tadi? Ada jorong? 500 berapa? 540 530 laki-laki perempuan separuh. Yang kedua, Jumlah masjid satu, musola satu. yang aktif. Aktif ya? Berarti 150 dibagi 75 masjid bisa lebih tinggi, musola bisa lebih rendah. Oke, sekarang kita hitung. Jadi masjid 80. Ya? Yang harusnya masuk dalam masjid 8. Sekarang kita hitung. 80 dikurangi 16. Yang 64 kemana Pak? Masih Hah? sawah, Sawah, ladang, nakik. tidur. Oh, baik sangka atau buruk sangka? Baik sangka. Baik sangkanya yang tidur itu sholat enggak? Bangun jam 1:04 langsung sholat subuh gitu di rumah. Baik sangka lah sholat. Terlambat sholatnya, sholat di rumah. Berapa kira-kira Pak dari 64 nih? Baik sangkanya berapa? 70%. 70% berarti sekitar 50 lah ya, tinggal 24 gitu kan. Yang 24 kemana Pak ini? 24 kita minta pada orang nanti tidur. Kan pertanyaannya kemana? Perantau gitu ya, perantau gitu. Pertanyaan terakhir saya Bapak Ibu apakah yakin di jorong Bapak Ibu seluruhnya sudah sholat? Tidak, belum yakin. Saya balik pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih yakin punya keyakinan bahwa di jorong Bapak Ibu ada yang masih tidak sholat? Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau demikian. Kalau di jorong Bapak dan Ibu ada penjahat. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong Bapak Ibu ada penjahat. Mau Pak? Tidak. Ikhlas? Yang jadi masalah. Karena ada berapa? Ada berapa dari 64 yang tidak sholat banyak. Jadi rumusnya, solusinya, balikkan mereka 100% ke masjid, jangan ada yang tertinggal untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini kira-kira 64 ini mau ditolong apa enggak? Masuk neraka selama 28.800.000 tahun, ditolong enggak Pak? Harus ditolong. Yang jauh saja ditolong Pak. Contoh, teman-teman kita saudara muslim kita di Palestina, kita tolong enggak? Kita tolong. Kalau enggak bisa kita ke sana bawa senjata, bawa bambu runcing, kita kumpulkan duit kirim ke sana, betul? Kalau nggak bisa minta tolong sama Pak Imam pakai kunut nazilah Pak Imam. Setiap hari pakai kunut nazilah. Kalau nggak bisa pakai doa Allah mansur lil muslimina wal muslimat fil Palestina, betul? Yang jauh saja kita tolong. Padahal notabene-nya Bu Pak, orang Palestina kalau tertembak kelaparan, mati kena bom, status matinya mati. Mati saya masuk. Tetangga kita 64 orang hari ini tidak sholat. Kalau matinya masuk. Ada 2 orang kecelakaan di jalan Sungai Tarap, jebret jatuh. Dua-duanya jatuh, satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana itu? Hah? Saya ulangi. 2 orang tabrakan, jebret jatuh, satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah tulang. Ada 2 orang mau mati, satunya mati syahid masuk surga, satunya mau mati neraka masuk neraka. Yang ditolong yang mana? Masuk neraka. Bapak sudah tolong belum? Menurut kegawat daruratan Pak yang 64 orang harus ditolong siapa? Sabar sama pada orang. Nah sekarang caranya bagaimana kan begitu? Runtutan caranya bagaimana? 100% laki-laki balik, kemudian dikembalikan ke masjid, ditolong kan gitu ya, harus segera ditolong.
Caranya tidak lain tidak bukan seperti Pak Imam bilang, harus door-to-door. Bahasa Jepangnya menijam. Dijam. Apakah orang lihat? Apakah orang tahu masjid ini? Tahu. Apakah orang mendengar azan? Tapi kenapa tidak bisa datang ke masjid? Bukan mata yang buta, tetapi bukan telinga yang tuli, tetapi mata hati yang buta dan tuh. Ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Menolong. Caranya pakai telepon. Halo Mas, nggak bisa, buta dan tuli, atau diteriaki. Halo, saudara di tengah rel kereta api, jangan di situ, sebentar lagi kereta mau lewat. Gitu? Tidak bisa karena buta dan tuli. Cara terbaiknya, Pak Bu, jangan langsung ditarik. Marah dia, nggak tahu siapa bapak siapa itu. Cara terbaiknya, yang pertama, bapak ibu harus datang. Nggak bisa pakai ini. Harus datang. Kalau bapak ibu ada orang buta tuli di tengah rel kereta api, bapak ibu telepon, bapak ibu teriakin pakai mikrofon, yang ada bapak ibu dikatakan, gila, sudah tahu ada orang buta sama tuli, kok ditelepon? Yang jelas siapa? Ibu, bapak. Jadi harus didatangi. Yang kedua, dielus-elus punggungnya, dipijit-pijit pelan-pelan supaya dia tahu ada yang perhatian sama dia. Jangan dulu ditarik, dipijit-pijit pelan-pelan. Setelah itu baru diangkat. Angkatnya pun pelan-pelan. Baru dipindahkan. Saya ulangi, datang ke sana, dielus-elus punggungnya, dipijit pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Itu cara terbaik. Bagaimana untuk mendatangkan, mengembalikan saudara muslim kita yang jumlahnya 34 untuk bisa balik ke surau, datang ke surau. Caranya bagaimana? Datang ke sana, bawa sama tape sama kopi, suruh makan. Kalau sudah habis, ada dengar azan, Allah pada habisin ya. Setelah itu kita ke masjid. Jangan dibilang sesat, jangan dibilang berdosa, jangan dibilang masuk neraka. Dibawa ke masjid pelan-pelan, diangkat, dipindah, masuk surga. Mana dia sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang dia cinta, menghidupkan, mengerjakan sunnah, kata Nabi, maka dia cinta. Kalau dia cinta kepada maka akan bersama di dalam surga. Kita ini mengerjakan kerjaannya Nabi. Pak, beda dikit sama Nabi bahaya. Beda sedikit sama Nabi bahaya. Ya apalagi beda banyak. Pasti injek-injek, diteriaki Pak. Iya Nabi. Betul Pak? Gara-gara apa Pak? Beda kalau sama Bu. Sekarang gimana ceritanya Pak? Kalau kita ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang umati, Nabi fikir umati, Nabi bergerak mendatangi umati, Nabi menangis untuk umat. Hari-hari kita bergerak menangis berpikir untuk apa? Piti. Bergerak untuk piti, menangis untuk piti, berdoa untuk piti. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Ketemu di Telaga Kausar, mau dikasih air minum sama Nabi. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Kira-kira jadi masuk surga apa? Naudzubillah. Jadi door-to-door menjemput orang ke masjid itu mengerjakan kerjanya Nabi. Beda dikit aja bahaya dibilang pengkhianat. Bisa jadi besok di Telaga Kausar kalau kita tidak pernah menjemput saudara muslim kita masuk dalam masjid, door-to-door kita bilang pengkhianat oleh Nabi. Lalu kita bersama. Datang dua orang di sini menghadap Pak Imam. Pak Imam, dua orang melaporkan. Kami mau minta izin kepada Pak Imam. Kami nggak merusak masjid, kami tidak merobohkan masjid, kami tidak mencongkel keramik, tidak memecahkan kaca. Kami minta izin memotong tiang masjid, dipotong. Boleh Pak, Bu? Bu? Tidak. Pokoknya perlu dengan pertanyaan ini. Boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Masjidnya roboh. Emang ini masjid Ibu? Bukan, ini masjid kami. Pasti Ibu Bapak bilang betul. Tanggung jawab kami untuk menjaga supaya masjid kami tetap bersih. Nabi Muhammad katakan, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat merobohkan tiang agama. Pagi ini ada 64 orang yang sedang berusaha merobohkan tiang agama. Tanggung jawab siapa? Bapak Ibu diam saja. Yang penting bukan saya Pak, bukan istri saya, bukan anak saya begitu. Tidak bisa. Tanggung jawab kita semua. 4 perkara ketemu.
fenomenanya jahiliyah, kemudian penyebabnya adalah rusaknya agama. Yang ketiga solusinya balikkan ke masjid dengan cara dijemput 100% laki-laki balik. Yang keempat tambah dengan bersama. Tambahannya Pak Bu, balik ke surau itu punyanya orang mana? Minang. Orang Minang. Bapak Ibu sudah diajarkan dari zaman dulu oleh para datuk kita. Balik ke surau. Anak di pangku, kemenakan dibanting. Orang kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, anak di saya dibawa ke rumah, kemenakan di saya dibawa ke Surau. surau. Bu, anak kemenakan dibawa ke surau. Kata orang sini, bu, katanya. Tidak ada loh Pak kamar mereka di dalam rumah, Pak kamar mereka ada di dalam surau. Di mana Pak sekarang kalau kamar mereka di dalam surau Pak? Di mana mereka? Harusnya kalau kamar mereka di surau, harusnya pagi ini mereka ada. Iya. Bu, di mana? Surau. Katanya di surau tidak ada nih. Anak kemenakan cuma satu nih. Ini pun anak kemenakannya yang mana? Tidak ada. Yang umur kemenakan, yang umur-umurnya surau masih udah nih. Yang lain kemana? Suraunya roboh. Udah habis ya? Udah habis. Iya, surau. Bapak Ibu sekalian, karena mereka tidak ada di surau, mereka tidak diajari oleh bapak, mama, sama orang kampung. Apa yang harusnya mereka diajari? Dapat pelajaran apa mereka? Yang pertama agama. Agama itu yang pertama adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang kedua faraid, fikih, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah, dan lain sebagainya. Yang ketiga Al-Quran, membaca dan menghafal, itu agama. Yang kedua diajari adat. Apa itu adat? Adat dan sabana adat teradatkan, adat diadatkan, adat istiadat minang. Yang ketiga Pak diajari adat. Apa itu adat? Diajari patah tangan, diajari guru, diajari silat, diajari menyelesaikan masalah lewat mufakat, duduk bersama-sama. Karena mereka tidak ada di surau, tidak juga mendapat pengajaran itu, akhirnya mereka belajar dari mana? Iya, itu. Rusak Pak Minangkabau. Oke. Minangkabau jadi rusak. Pak Kapolres dan teman-teman ini jalan-jalan ini Pak mewujudkan bahwa Pak Kapolres bukan orang Jawa, bukan orang sini Pak, orang Jawa, tetapi karena sudah banyak makan lamang tapai, jadi rasa-rasa dalamnya sudah kayak teman-teman ini seperti orang Minang, tidak rela, tidak ikhlas Pak. Kalau ada bahasa di syarat bahasa di kita tenggelam dan terinjak-injak oleh kelakuan kita sendiri. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan saudara muslim di kata surau dengan cara dijemput. Apa rumusnya? Yang paling terakhir, kerjakan. Kerjakan saya. Jangan tidak dikerjakan. Dulu zaman jahiliyah, Nabi belum mengerjakan door-to-door, umat tidak berubah. Baru Nabi setelah menerima perintah untuk door-to-door, baru umat berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam, Sayyidina Arqam bin Abil Arqam masuk Islam, dan lain sebagainya. Kerjakan. Kalau tidak kerjakan, umat akan berubah. Sama seperti itu. Yang kedua, istiqomah. Istiqomahnya kapan? Istiqomahnya sampai Bapak Ibu mati. Kita semuanya mati. Yang ketiga, ini yang paling sulit. Waduh Pak, dibanting pintunya Pak. Waduh Pak, dilemparin kotak-kotak. Jangan berpikir hasil. Jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, orang mendukung tidak mendukung, orang benci tidak benci, suka tidak suka, maka jangan berpikir hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Talib, tetap kamu nggak bisa ngasih hidayah, karena yang ngasih hidayah kerjakan, istiqomah, jangan berpikir hasil. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Kalau sekarang ada 22 Pak, tadi dihitung berarti berapa tadi? 16. Berapa? 16. Kalau sekarang 16 berarti besok pagi ada 32. 32. Kalau besok pagi hari Rabu ada 32, hari Kamis ada berapa Pak? Masih 4. Begitu ceritanya. Ya Pak ya, setiap orang membawa misi balik ke surau. Ketika ada, wah susah Pak, gampang Pak. Bapak beli bensin, enggak beli bensin 15.000 dielus-elus bukunya. Udah sholat belum? Belum Pak. Sholat ini ke masjid, insya Allah berkah. Masuk surga 20 aja. Beli gorengan, Pak, beli gorengan berapa? Pak udah sholat Pak. Udah gimana? Nggak kelihatan masjid. Pelan-pelan kalau ya. Di rumah. Sholat masjid. Siapa lagi yang mau melaporkan masjid kita? Masa orang Nasrani mau melaporkan masjid kita? Tidak mungkin. Kita sendiri yang mau melaporkan masjid. Nah, insya Allah berkah. Begitu Pak ya. Bapak Ibu punya waktu hari kami mau mengajak Bapak Ibu sekalian bersepakat dan bermufakat. Insya Allah Pak ya. Dijampui Pak ya. Supaya orang
seluruhnya umat kembali ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, 1047 masjid di tanah datar seluruhnya laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Apa yang terjadi Pak? Walau anda hendak pulau aman manakau la fatahna alaihi barakatin minas samai. Kalau adanya masjid Nabi dalam satu negara kampung, iman dan takwa ada di dalam kampung itu, maka Allah berikan keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Yang dari atas hujannya menyuburkan tanaman, hujannya membuat tanaman itu berhasil panen, maka harga tidak melambung tinggi, tidak ada kelangkaan BBM, masyarakat adil makmur sentosa, baldatun thayyibatun barokah. Kalau tidak ada iman dan takwa, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujannya menjadi galulu, hujannya menjadi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, yang dari bawah kehidupan kacau balau, LGBT, narkoba, geng motor, judi online dan lain sebagainya. Tidak ada kata lain, kembali kepada kita Allah. Mari kita ajak saudara kita ke masjid, Masjid. yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala,